Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelajaran Al-Quran hadis kita, di mana alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab adalah amanah. Tanggung jawab menjaga amanah. Tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Ya. Untuk materi ini Umi sudah kirimkan di e-learning. Kalian bisa dibuka ya, silahkan buka, baca dan simak dengan baik materi ini supaya lebih mendalam pemahaman kalian tentang materi ini dan akan menambah wawasan hasanah keilmuan kalian tentunya di bidang keagamaan. Kemudian jangan lupa absensi di e-learning supaya Umi dapat tahu kehadiran kalian, siapa-siapa saja yang hadir dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pertemuan yang kedua ini. Baik, alhamdulillah anak-anakku, mari bersama-sama kita kaji beberapa ayat dan hadis tentunya yang terkait dengan bertanggung jawab menjaga amanah. Tanggung jawab terhadap diri kita, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari siksa api neraka Allah. Iya, silahkan dibuka Quran Surah At-Tahrim. Atau bisa juga kalian buka buku yang Umi kirim. Di situ terdapat dalam KD 6 ya, tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga Umi berharap dapat maksimal dalam mengikuti kajian kita pada pertemuan yang kedua ini. Iya. Sebelum masuk pada materi lebih lanjut, kita ada baiknya mengetahui tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran Al-Quran hadis pada bab 6 tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Nah, yang pertama tentunya diharapkan bagi anak-anakku sekalian untuk dapat mendemonstrasikan hafalan. Ya, mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Quran Surah Toha ayat 132, Quran Surah Al-An'am ayat 70, Quran Surah An-Nisa ayat 36, Hud ayat 117 sampai 119, dan hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Tapi untuk mendemonstrasikan hafalan ini nanti Umi ambil satu saja sebagai nilai praktek untuk kalian di penilaian semester genap. Tujuan kedua tentunya sangat diharapkan bagi anak-anakku sekalian, ini yang sangat penting, dapat menyebutkan makna mufradat. Ya, dapat menyebutkan makna mufradat atau kosakata dari Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Al-An'am ayat 70, Quran Surah An-Nisa ayat 36, Hud 117 sampai 119, dan hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Tujuan yang ketiga tentu ya anak-anakku sekalian mampu menganalisis kandungan Quran Surah At-Tahrim ayat 6 dan seterusnya. Yang keempat tentu ya perilaku kita atau perubahan kita setelah mempelajari, mengkaji, membahas materi ini. Tentu harus ada perubahan.
ketika kita belum mengetahui materi ini, ya, ayat maupun hadis tentang tanggung jawab kita sebagai manusia kepada Allah dalam menjaga diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat dari siksa api nerakanya Allah. Harus ada perubahan tingkah laku. Tingkah laku kita yang sebelumnya masih bermalas-malas, masih berani menentang kepada Allah, tidak sholat, lalai, tidak pakai jilbab. Nah, tentunya setelah kita mengkaji, membahas, ya, mempelajari ayat maupun hadis Allah tentang tanggung jawab ini, harus ada perubahan tingkah laku. Yang sebelumnya malas sholat jadi giat sholat, yang sebelumnya tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang sebelumnya suka berkata bohong, ya, berusaha untuk jujur. Kenapa? Karena semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah yang sangat adil, yang dimana mahkamah Allah itu tidak ada toleransi atau tidak ada sogok menyogok, ya, semuanya diberlakukan dengan seadil-adilnya dan sedetail-tailnya, sedetail mungkin. Tidak ada yang lewat, ya, celah sedikit pun kebohongan yang kita lakukan itu pasti semuanya akan teradili dengan seadil-adilnya di mahkamah Allah nanti. Baik, kita langsung saja masuk pada materi, ya, bertanggung jawab menjaga amanah. Nah, dalam bertanggung jawab menjaga amanah ini nanti kita akan membahas Quran surah At-Tahrim ayat 6, Quran surah Toha ayat 132, Quran surah Al-An'am ayat 70, Quran surah An-Nisa ayat 36, Quran surah Hud ayat 117 sampai 119, kemudian hadis Nabi tentang tanggung jawab menjaga amanah. Nah, ayat-ayat inilah yang akan kita bahas. Tentunya ayat-ayat dan hadis inilah yang terkait dengan tanggung jawab menjaga amanah. Ya, baik, sebelum kita masuk pada ayatnya, alangkah baiknya kita mengerti dulu tentang tanggung jawab dan amanah. Apa itu tanggung jawab dan apa itu amanah? Setiap manusia tentunya memiliki tanggung jawab, ya. Setiap manusia tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melaksanakan amanah yang dipikulnya. Kalau kalian tanggung jawabnya sebagai siswa, ya tentu kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian, orang tua, dan Allah. Tanggung jawab kalian itu apa? Tanggung jawab kalian itu adalah belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya. Itu tanggung jawab terhadap manusia, terhadap Allah. Ya, nanti tanggung jawab kalian adalah apa? Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, yang sudah mukallaf, ya, kalian setidaknya minimal bertanggung jawab untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, sebagai tanggung jawab kalian sebagai hamba Allah yang beriman nanti, yang akan diminta pertanggungjawaban, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang akan kalian pertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah. Nah, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini bersifat kodrati, ya, bersifat kodrati, fitrah, ya, kodrati, sudah menjadi sunatullah. Artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia akan diberi tanggung jawab. Pasti yang namanya manusia ada diberi, ya, sebuah tanggung jawab. Apabila dikaji secara lebih cermat, maka tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul, ya. Ingat, kewajiban yang harus dipikul, kewajiban yang harus dilaksanakan, ya. Contohnya tanggung jawab kalian sebagai siswa, wajib untuk
mengerjakan, belajar ya, tugas-tugas, ulangan ya, dan seterusnya. Mengerjakan dengan baik, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab kalian sebagai siswa ya, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Karena kalian sebagai siswa sudah sewajibnya, sudah selayaknya kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan semua apa yang sudah menjadi aturan tata tertib di madrasah, termasuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para ustadz dan ustadzah ya dalam KBM. Nah, tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Jadi ciri manusia yang beradab itu adalah manusia yang bertanggung jawab. Manusia yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Itu ciri daripada manusia yang beradab. Jadi tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Berarti yang tidak bertanggung jawab ya, yang tidak mengerjakan tugas ya berarti belum beradab. Karena belum bertanggung jawab. Nah, manusia merasa bertanggung jawab. Ya, kenapa? Karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu. Dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Ya, sedangkan ya tadi tanggung jawab. Kita sudah masuk pengertian tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian amanah. Amanah ya. Amanah secara etimologis atau secara logawi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dipercaya. Jujur atau dipercaya itu amanah. Arti amanah secara bahasa ya, yang berarti jujur atau dipercaya. Ya, baik. Kata amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Nah, definisi ini mengandung pengertian bahwa sikap amanah melibatkan dua pihak ya, antara pemberi dan penerima amanah, di mana antara keduanya harus saling menjaga amanah yang diberikan. Sementara itu, secara terminologi atau istilah ya, ada beberapa pendapat tentang makna kata amanah. Ada beberapa pendapat tentang kata amanah. Nah, yang pertama, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Ya, itu menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Sementara itu, Ibnu Arabi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Ya, itu menurut Ibnu Arabi. Atau sesuatu yang bisa diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Ya, itu ya beberapa pengertian amanah. Ya, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Jadi, amanah adalah menyampaikan hak, ya. Jadi, amanah adalah menyampaikan hak. Apa saja? Hak apa saja? Menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya. Tidak mengambil sesuatu melebihi haknya. Ya, ingat, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya. Dan tidak mengurangi hak orang lain. Nah, sikap amanah merupakan salah satu 4 sifat dari yang sidik. Ya, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Jadi itu bagian dari sifat-sifat Rasulullah ya. Yang 4, amanah, sidik, tabligh dan fatonah. Amanah jujur, dipercaya, sidik ya jujur,
amanah tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, cerdik. Itu amanah ini bagian dari sifat Rasulullah yang 4. Baik, pengertian tanggung jawab dan pengertian amanah sudah Ibu jelaskan ya di atas. Nanti untuk lebih dalamnya bisa dibuka kembali materi yang Umi sudah kirimkan tadi. Lihat pada KD 6 tentang tanggung jawab adalah amanah. Kalau itu halaman 101 ya, 101, 102, 103 dan seterusnya. Silahkan dibuka dan dikaji ulang ya, dipahami kembali supaya lebih jelas dan lebih dipahami tentang pengertian tanggung jawab dan amanah. Ya, kita langsung saja masuk pada ayat yang terkait dengan amanah. Tanggung jawab adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang akan dimintai pertanggungjawabannya di mahkamah Allah nanti, kelak di akhirat nanti. Bagaimana tanggung jawab kita ya, amanah kita terhadap diri kita sendiri, apakah sudah baik ya, sudah sholat ya, memakai jilbab, hijab jika keluar rumah, berkata jujur ya, tidak mengambil hak atau milik orang lain. Begitupun kita akan diminta pertanggungjawaban ya akan amanah kita kepada keluarga kita, kepada mama papa kita, adik ya, saudara kita. Bagaimana amanah kita? Apakah kita sudah mendawahi mereka, mengajarkan mereka yang baik, atau sebaliknya hanya membiarkan saja? Kemudian juga nanti kita akan diminta pertanggungjawaban atau amanah kita terhadap masyarakat. Bagaimana kita? Apakah sudah ada kiprah kita di masyarakat, atau kita hanya berdiam diri saja ketika melihat kemaksiatan di sekeliling kita, di seputaran kita? Kita berdiam diri saja, membiarkan saja, atau kita menegurnya? Itu juga nanti akan diminta pertanggungjawabannya di mahkamah Allah. Ya, kita langsung saja masuk pada materi ayat yang terkait dengan amanah. Yang pertama tadi ya, ayat yang terkait dengan amanah ini ya, tanggung jawab ya adalah Quran surah At-Tahrim ayat 6. Jadi Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini ayat yang pertama kali ayat yang terkait dengan tanggung jawab dan amanah. Bertanggung jawab terhadap amanah. Baik, Umi akan bacakan satu ayat saja. Untuk selanjutnya bisa kalian baca nanti, karena tidak mungkin Umi baca semua mengingat keterbatasan kita ya, waktu kita ya, karena pembelajaran online ini ya beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka kita bebas mau baca sepanjang apa, sebanyak apa bisa, tapi ini sangat terbatas waktu kita ya. Umi baca Quran surah At-Tahrim ayat 6. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Ya, kemudian kalau kita terjemahkan per mufradat ya, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, beriman, ku anfusakum, peliharalah, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari siksa api neraka ya. Waquduha, yang bahan bakarnya, annasu,
wal hijarah. An-nas adalah manusia. Manusia yang mana? Manusia yang kafir. Wal hijarah, batu. Jadi bahan bakar daripada api neraka adalah manusia dan batu. Ya. Wan-nas wal hijarah 'alaiha, yang penjaganya, ya, yang penjaga api neraka adalah malaikatun, para malaikat. Malaikat yang bagaimana, ya? Banyak dalam ayat digambarkan bahwa malaikat penjaga api neraka adalah malaikat yang syidad, ya. Apa itu syidad? Syidad itu kasar. Ya, kasar. Ya, bengis, kejam. Gilazun, ya, gilazun itu kasar, ya, tidak mau kompromi, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasihan ini ditusuk hidungnya, ditusuk matanya, ditusuk kemaluannya, kemudian dipotong-potong, ya, sampai hancur dagingnya, kasihan, tidak. Ya, malaikat yang penjaga neraka itu tidak diberi belas kasihan oleh Allah, sehingga tidak ada kata kasihan, sehingga penyiksaan manusia dalam neraka itu memang tidak ada peri kemanusiaan, ya. Gilazun, kasar, ya, tidak ada lemah lembut, tidak ada senyum, ya, matanya merah, tidak ada toleransi, tidak ada belas kasihan. Ya, gila, syidad, kasar, ya. Ya, jadi gilazun kasar, maaf ya, gilazun kasar, dan syidad keras, ya, yang wataknya keras, tidak ada belas kasihan atau tidak ada kasihan ini sudah hancur, kasihan ini, ya, disiksa terus, tidak, sudah hancur kemudian dibikin ulang, setelah dibikin ulang sebagai manusia disiksa lagi, ditusuk lagi kemaluannya karena tidak menjaga kehormatannya, ditusuk lagi matanya karena jelalatan melihat apa saja pemandangan maksiat, ya, ditusuk lagi mulutnya, ya, yang dengan timah panas, diminumi dengan air yang mendidih, ngulak-ngulak ketika minum, ya, hangus semua mulutnya dan tenggorokannya karena saking panasnya. Tidak ada itu belas kasihan, semuanya disiksa berdasarkan apa yang diperintahkan Allah kepada para malaikatnya, ya. Kemudian la ya'sunallah, ya, di mana malaikat ini tidak durhaka kepada Allah, ya, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma amarohum, terhadap apa yang diperintahkan diperintahkan Allah kepada malaikat. Ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, kepada para malaikat. Wa yaf'aluna, yang selalu mengerjakan apa saja, ya, ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan Allah kepada para malaikat. Tidak ada sedikit pun kata pembangkangan atau malas, karena malaikat itu tidak pernah tidur, ya, tidak makan, tidak lelah, tidak capek, ya. Beda dengan manusia, disuruh jaga, dia masih 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit masih menjaga dengan baik. Setelah itu, setelah setengah jam lapar, haus, makan dulu, minum dulu, akhirnya ditinggal apa yang dijaga. Tapi kalau malaikat tidak demikian. Dia tidak mengenal capek, tidak mengenal lapar, tidak mengenal haus, tidak mengenal ngantuk. Jadi standby 24, ya, jam, 1 kali 24 jam dalam hitungan dunia, tidak pernah melek, tidak pernah merem, tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak haus, tidak capek, tidak lelah, ya, selalu menjaga, hingga apa yang dijaganya itu tidak ada satupun bisa berkutik, karena selalu dalam pantauan malaikat, tidak bisa lepas pandangan dari para malaikatnya Allah. Ya, itulah, ya, begitu menakutkan kalau dalam siksa api neraka Allah. Sehingga itu kita sebagai manusia, alhamdulillah sebagai orang yang beriman, betul-betul menjaga, ya, atas apa yang sudah diamanahkan Allah kepada diri kita. Kita betul-betul menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya,
sehingga nanti kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, melainkan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya, baik. Dalam ayat ini tentunya Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang panggilan kesayangan Allah, bukan orang ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Nah, jadi ini khusus Allah panggil kepada orang-orang yang beriman, orang-orang atau manusia yang percaya akan adanya Allah. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang bukan ya ayuhan nas, wahai para manusia. Tapi sekali lagi ini panggilan kesayangan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, tentunya pada Allah dan Rasulnya. Agar apa Allah panggil manusia orang-orang beriman ini? Manusia orang-orang beriman ini panggil oleh Allah untuk apa? Agar menjaga diri mereka, keluarganya dari apa? Dari siksa api neraka. Kenapa? Ini peringatan Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman, supaya kita selamat nanti di akhirat. Kalau tidak diingatkan, nanti kita lalai, ya jauh dari mengingat Allah. Bahkan lalai membangkang perintah Allah, ya tentunya kita masuk dalam salah satu ahli nar, dan Allah tidak suka itu. Allah sayang sama orang yang beriman. Makanya sebelum Allah masukkan kita dalam siksa api neraka, Allah panggil dulu kita, Allah beri peringatan dulu kita, Allah kasih tahu dulu kita bahwa ini perbuatan-perbuatan yang memasukkan kalian pada siksa api neraka. Maka itu jauhilah. Dan ini amalan-amalan yang mengantarkan kalian pada surganya Allah. Karena itu ya kerjakanlah ya. Nah, jadi Allah panggil kita supaya kita dapat menghindari diri dan keluarga kita dari siksa api nerakanya Allah. Di mana kita ketahui bersama tadi siksa api bahan bakarnya ya, yang bahan bakarnya adalah manusia, orang-orang kafir, orang musyrik ya, orang-orang yang tidak mengimani adanya Allah, orang-orang kafir yang keras ke hatinya, tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan ya. Manusia dan batu, tentunya manusia dan batu sebagai bahan bakar apinya neraka. Nah, caranya bagaimana supaya kita terhindar, supaya kita tidak termasuk ya, kita tidak masuk dalam siksa api nerakanya Allah? Caranya dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dengan taat dan patuh dalam melaksanakan perintah Allah ya, dan meninggalkan larangan-larangannya, Allah, serta mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga mereka akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Bahkan dalam suatu riwayat hadis dari Al-Qurtubi dinyatakan bahwa pada saat ayat ini turun, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Nah, lalu Rasulullah bersabda, "Laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang untuk melakukannya. Dan serulah mereka," ya keluarga kamu maksudnya, keluarga kalian, "untuk melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya." Ya, seperti itu ya. Jadi sementara itu menurut Ibnu Abbas, makna ayat di atas adalah beramallah kamu dengan taat kepada Allah dan takutlah kamu akan bermaksiat kepadanya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengingat Allah, niscaya Allah akan melepaskan kamu dari api neraka ya. Sedangkan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an ya, ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Ajarkan dirimu ya, menurut Sayyidina Ali ya, supaya kita terhindar dari siksa api nerakanya Allah adalah ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Begitulah cara menghindarkan mereka dari api neraka ya. Demikianlah
anak-anakku sekalian, yang dapat Umi paparkan pada kesempatan kali ini, materi kita tentang bertanggung jawab terhadap amanah. Khususnya pada kesempatan kali ini Umi membahas, membacakan ayat mufradat dan penjelasan isi kandungan itu Quran surah At-Tahrim ayat 6. Untuk surah-surah yang lainnya termasuk surah An-Nisa tadi, Hud dan hadis Nabi itu bisa kalian kerjakan sebagai tugas individu dari Umi untuk pertemuan yang kedua ini. Jadi tolong kalian bisa baca ayatnya, mufradatnya, kemudian dianalisa isi kandungannya. Itu untuk surah-surah yang selanjutnya. Karena untuk surah-surah yang selanjutnya Umi tidak bisa bacakan satu persatu mengingat keterbatasan waktu kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tambahan hazanah keislaman kita, khususnya tentang ayat-ayat Allah yang terkait dengan tanggung jawab ini. Mohon maaf kiranya jika ada salah atau keliru khilaf dalam ucapan Umi. Terima kasih, dan tugasnya jangan lupa ayat-ayat selanjutnya tadi yang An-Nisa, Hud, hadis dan seterusnya tolong dikerjakan sebagai tugas individu kalian. Terima kasih sekali lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.